Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini dimanapun kita berada, kita terus melihat perbuatan dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan samping kiri kananmu, keluarga, dan dimanapun Bapak Ibu berada, katakan kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kasih dan penyertaan Tuhan selalu baru bagi kami. Kami bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kami. Kami akan membawa setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami kepada Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darahnya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Sama-sama serukan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersyukur Tuhan, hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami membawa setiap pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang padamu hari ini Tuhan. Masuk ruang
menyembah yang maha kuasa. Katakan ku masuk, Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, engkau kudus, kudus Tuhan. Katakan kami masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu. Serukan ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Believe
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau Bapa yang baik. Kasih-Mu yang sempurna telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bangga dan kami mau berkata, Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai menuntun perjalanan hidup kami sampai kami boleh memasuki di penghujung daripada tahun ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu, tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu, menolong dan mengurapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada semua mereka yang mendengarkan ini. Dan setiap daripada mereka yang menyaksikan tayangan online ini, diberkati oleh Allah. Jamahan Tuhan bekerja, kemurahan Tuhan terjadi, mujizat-Mu dikerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh waktu ini kami dedikasikan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah. Saya percaya sekali bahwa waktu kita masih bisa menikmati hidup sampai hari ini, bahkan kita boleh memasuki penghujung tahun daripada tahun 2024 ini. Kita tahu itu bukan karena gagah bisanya kita mengatur menjaga langkah hidup kita, tetapi karena kita disertai, dilindungi dan diberkati oleh Allah dengan kekuatan dan kesehatan. Bahkan sekalipun ada begitu banyak pergumulan persoalan yang kita hadapi, kasih-Nya itu yang akan menguatkan saudara dan saya, yang akan terus membawa saudara dan saya melihat kemurahan-kemurahan-Nya dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan hari ini. Dengan tema kecil saya adalah kasih yang sempurna. Di mana-mana, kemanapun orang pergi, orang selalu merindukan yang namanya kasih sayang. Kasih sayang yang sempurna itu tentunya kita akan dapatkan hanya di dalam pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, manusia bisa membagikan kasih, manusia bisa memberi kasih. Tapi ingat baik, kasih yang dilimpahkan, yang dicurahkan, diberikan oleh manusia, itu hanya bisa bersifat sementara dan pada akhirnya akan lalu dengan begitu saja. Tetapi kasih setia Tuhan, kasih yang sempurna yang kita akan dapatkan daripada Allah di dalam Kristus Yesus itu, yang akan mengubahkan segala situasi kehidupan saudara dan saya, yang tadinya dari kita orang yang tidak berarti, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kehidupan saudara dan saya akan dibawa untuk terus melihat kemurahan dan kebaikan Allah. Kenapa demikian? Karena ada kasih yang sempurna yang menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Hari ini mari kita lihat kutipan ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa ditekankan? Supaya kita memiliki atau memberikan kasih yang sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena suka atau tidak suka, seringkali kita temui, kita dapatkan bahwa kasih yang diberikan oleh orang-orang yang ada di luar sana seringkali ada kepura-puraan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, dan tidak kalah penting daripada itu, terkadang membuat kita kecewa. Tatkala kita mengharapkan kasih yang datangnya daripada manusia, tetapi dengar baik apa kata firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Kesungguhan hati itu penting. Kerelaan kita untuk berkorban, kerelaan kita untuk memberi, kerelaan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati, itu sangat penting. Kesungguhan dalam menjalani hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam keluarga kita,
dalam usaha pekerjaan kita, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada hari ini, baik adanya, waktu kita melakukan segala sesuatu itu, kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan kasih yang sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena kasih yang penuh dengan kesungguhan itu akan membuat saudara dan saya enjoy, sukacita dalam melakukan tugas tanggung jawab, bahkan beban pergumulan hidup yang ada. Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, setiap daripada kita tentunya membutuhkan kasih. Dan kasih itu merupakan kebutuhan setiap daripada manusia. Mengapa demikian? Dan mengapa kasih yang sempurna itu sangat penting bagi hidup saudara dan saya? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mengalami kasih yang sesungguhnya. Mari kita lihat saudara, bagaimana caranya supaya kita mengerti bahwa kasih yang sempurna itu ketika dia bekerja dalam hidup saudara dan saya, hal-hal apa saja yang akan kita nikmati dalam hidup ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Dan yang pertama, bahwa kasih akan melenyapkan rasa takut kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sementara ada begitu banyak orang percaya, ketika berada di gereja, ketika sedang melakukan ibadah, dia melompat kegirangan. Dia berkata, saya tidak akan pernah takut lagi. Tetapi lihat baik, ketika di rumahnya, satu saat mati lampu, dan ketika dia kepepet akan pergi keluar atau pergi ke ruang kecil, seringkali ada ketakutan. Mengapa demikian? Karena dia lupa bahwa sebenarnya kasih yang sempurna itu sedang menyertai dia. Allah di dalam Kristus Yesus itu sedang menyertai dia. Itulah sebabnya mari kita ingat bersama, mari kita sadar bersama bahwa sesungguhnya ketika kasih yang sempurna itu ada dalam hidup saudara dan saya, maka perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan bimbang, perasaan ragu dalam hidup saudara dan saya, itu seharusnya lenyap. Itu seharusnya tidak lagi mendominasi hati dan pikiran kita. Berapa banyak daripada saudara dan saya yang hari ini sedang mengalami ketakutan akan masa depan, akan usaha pekerjaan yang ada, akan keluarga kita, ekonomi kita, dengan kondisi ekonomi yang hari-hari ini sepertinya tidak semakin membaik. Perhatikan baik, di penghujung daripada tahun ini ada begitu banyak orang yang mengeluh bahwa usaha mereka mengalami penurunan, bahwa apa yang mereka usaha kerjakan sepertinya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi kabar baiknya bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus, yang selalu berjanji, yang senantiasa berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itulah sebabnya kita tidak harus hidup dalam ketakutan. Sekalipun dunia menakutkan kondisinya hari-hari ini, tetapi waktu ada Kristus menjadi raja di dalam kehidupanmu, waktu kasih yang sempurna itu ada dalam hidup saudara dan saya, maka ketakutan itu harus pergi. Ketakutan itu harus lenyap. Yang ada adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Betul ada proses, betul ada pergumulan. Tetapi dengar baik, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, waktu kita memberikan Tuhan berpeluang memimpin langkah hidup saudara dan saya, maka kita akan melihat hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, saya tidak mengerti apa yang sedang saudara alami hari ini, tetapi saya mau berkata, hadirkan dia, undang dia, jadikan dia sebagai raja dalam hidupmu. Maka
engkau akan mengalami ketenangan. Sekalipun engkau ada di dalam lembah kekelaman, engkau akan bisa berkata, Tuhan baik. Sebab di dalam lembah sekalipun, ketika ada Yesus, maka mujizat itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga berkata seperti ini. Hanya dialah gunung batuku, hanya dekat Allahku aku tenang. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apakah kondisi waktu itu Daud dalam kondisi baik-baik saja? Tidak, saudara. Dia dalam tekanan, dia sedang mengalami intimidasi, dia sedang dikejar untuk dibunuh. Tetapi perhatikan baik, dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi kalut, dalam keadaan ketakutan, Daud masih bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya datang pertolonganku. Itulah sebabnya hari ini, apapun kondisi yang saudara sedang alami, masih ada satu cara yang saudara dan saya bisa kerjakan. Bertekuk lutut di hadapan hadiratnya. Naikkan pujian dan penyembahanmu kepadanya. Serahkan segala pergumulan persoalanmu dalam hidupmu hari ini kepadanya. Maka ketenangan akan menjadi bahagian dalam hidupmu. Saudara pernah tahu, saudara pernah baca, saudara pernah mendengar. Ketika Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Dan sekonyong-konyong angin deras datang. Menghantam perahu yang sedang mereka tumpangi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, perahu mereka hampir tenggelam. Karena sudah dimasuki air. Tetapi ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus hanya mengeluarkan sepatah dua kata, diam, tenanglah. Danau itu, air itu teduh. Artinya saudara, boleh kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Sekalipun kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi proses hidup tetap kita alami. Tapi jangan pernah lupa, waktu kita berseru, waktu kita memanggil namanya, waktu kita menyerahkan setiap persoalan pergumulan hidup kita kepadanya, maka pertolongannya itu akan dikerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan bersama kita dan ketentraman menjadi bagian kita. Hal yang kedua, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, bahwa untuk kita bisa menikmati kasih yang sempurna itu, dan kita harus mengalami kasih Allah yang sempurna. Waktu kita mengalami kasih Allah yang sempurna itu, maka Dia akan membuatkan sesuatu yang baru. Ada kepuasan tersendiri di dalam diri kita. Mari lihat 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini berbicara tentang pengorbanan. Ini berbicara tentang hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, kecuali dilakukan oleh Allah. Dan itu pun bisa saudara dan saya kerjakan. Waktu kita betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita, maka disitulah kita mendapatkan, kita menikmati kepuasan yang sesungguhnya di dalam kasih yang sempurna itu. Ada begitu banyak orang mencoba untuk mencari kepuasan dalam perjalanan hidupnya. Mungkin dia pergi refreshing ke laut, kemanalah. Atau mungkin dia pergi ke klub malam. Selesai dari sana, pulang ke rumah, pikirannya jenuh lagi. Artinya apa? Keinginan atau kesenangan yang dia dapatkan ketika itu hanya bersifat sementara. Tetapi waktu Tuhan ada dalam hidup kita,
maka kita akan merasakan kepuasan tersendiri dalam hidup ini. Ada hal-hal yang orang lain tidak bisa nikmati, tetapi saudara dan saya bisa nikmati itu. Kenapa demikian? Karena kita belajar untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini merupakan satu keharusan bagi saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak daripada orang percaya yang hari-hari ini hanya berpikir untuk kesenangannya sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, untuk keluarganya sendiri, tanpa mau berbagi. Perhatikan baik dalam pembacaan kita tadi, bahwa bagian yang Yesus pernah kerjakan itu merupakan bagian yang juga harus kita lewati. Mungkin kita tidak sampai tersalib, saudara. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Panggilan saudara dan saya tidak saja untuk kita bisa menikmati kasih yang sempurna itu, tetapi dengar baik, panggilan saudara dan saya adalah panggilan juga untuk menjadi saluran berkat. Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Allah, hari-hari ini kita sedang merayakan, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Sebenarnya sudah memulai dari awal Desember. Ada begitu banyak gereja yang sudah mulai melakukan perayaan Natal. Dan tentunya dalam perenungan kita tentang kasih Allah yang sempurna itu, bahwa itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Allah yang datang menjadi manusia, yang karena kasihnya mau merebut kembali saudara dan saya tadi dari genggaman dosa untuk dilepaskan, supaya saudara dan saya dibebaskan. Tadinya kita dari kutuk dosa, dibebaskan supaya kita mengalami kebebasan. Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sejauh mana kita mencoba untuk merenungkan kasih Allah yang sempurna itu, yang dari singgasananya mau datang untuk melawat saudara dan saya, yang dari singgasananya, yang dari maha suci itu datang untuk merebut kembali saudara dan saya, yang tadinya kita hidup bergelimang di dalam dosa, tapi Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan tadi dalam 1 Petrus berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Hari ini kalau ada di antara saudara dan saya yang masih punya rasa dendam, yang masih punya rasa benci, yang tidak bisa mengampuni saudara mungkin atau orang-orang yang pernah bersalah kepada saudara dan saya, mengapa itu kita harus mempertahankannya? Mengapa kita mengukur bahwa ketika kita melepaskan pengampunan kita kepada orang yang pernah melukai kita, bahwa sebenarnya kita sedang merendahkan diri? Tidak seperti itu, saudara. Bahwa waktu kita belajar untuk melepaskan pengampunan, disitulah kita mengerti tentang kasih Allah yang sempurna itu, yang telah kita nikmati dan kita mengimpartasikan itu kepada setiap mereka. Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, 1 Yohanes 3:16. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Untuk saudara-saudara kita. Pernahkah saudara berpikir untuk mereka yang belum mengenal Tuhan dan mau membagikan Injil itu kepada mereka? Ataukah kita bersuka cita ketika kita telah diselamatkan?
Waktu kita mengerti kasih Kristus yang telah mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya, maka kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Bagikan Injil kebenaran itu kepada setiap mereka yang belum mengenal Tuhan. Supaya apa? Mereka pun terselamatkan. Mereka pun menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Menjadi umat-umat ketebusan Tuhan. Karena keselamatan itu dikaryakan oleh Yesus untuk setiap umat manusia. Hal yang ketiga, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih Allah yang sempurna itu, maka kasih yang sempurna itu akan membuat kita tenang dan damai sekalipun di tengah badai atau dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang keempat. Perhatikan baik, ini pernyataan Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, betapa kita tidak memiliki satu kerinduan yang sama seperti apa yang diungkapkan oleh Daud. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena dia mengerti di dalam lembah sekalipun ada Allah di situ, dia akan melewati lembah itu dan dia akan keluar dari lembah itu dan dia akan melihat kemurahan dan kebaikan Allah. Berapa banyak daripada saudara dan saya yang hari ini yang kedapatan hidupmu sedang di dalam lembah dosa mungkin, sedang di dalam lembah kebangkrutan mungkin, sedang di dalam lembah kehancuran keluargamu atau ekonomimu. Percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, maka sekalipun kita ada dalam situasi dan kondisi itu, kita tetap percaya bahwa melalui kondisi itulah kita akan melihat opportunity, kita akan melihat kesempatan bahwa mujizat Allah akan dikerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa demikian? Karena kasih yang sempurna itu selalu ada di setiap musim hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini apa yang sedang saudara dan saya alami, mungkin kita tidak sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Tetapi perhatikan baik, sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, tentunya kita menyadari keterbatasan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Tetapi waktu kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka jangan pernah kaget, jangan pernah heran kalau mujizat itu akan mengejar hidup saudara dan saya. Kenapa demikian? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya dan kita tahu kepada siapa kita menyerahkan seluruh hidup saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang menikmati kasih yang sempurna itu, Allah telah mengerjakannya. Perhatikan baik, kalau nyawanya saja dia tidak mempertahankan, apatah lagi soal-soal kehidupan saudara dan saya. Soal masa depanmu, soal ekonomimu, soal usahamu yang sedang bangkrut. Perhatikan baik, ketika Yesus mati, ketika Yesus telah dikubur, mungkin iblis berkata, mungkin orang-orang Romawi ketika itu berkata, selesai sudah, tetapi tidak demikian. Karena pada hari yang ketika Yesus bangkit, menandakan kemenangan, menandakan kehancuran daripada dosa itu, telah ditaklukkan di bawah kekuatan kuasa daripada Yesus. Mengapa demikian? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Nikmatilah kasih yang sempurna itu. Bebaskan hidup saudara dan saya.
dari rasa bimbang, takut, ragu, khawatir dalam hidup ini. Lenyapkan semuanya itu, singkirkan semuanya itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan dirimu untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini, saudara. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita dan kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Mari saudara yang sudah memiliki roti, angkat roti di tangan kanan saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap umat-Mu yang akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kami tahu tubuh dan darah-Mu inilah kasih yang sempurna itu, yang sudah Engkau kerjakan 2000 tahun yang silam demi dan untuk kami, sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu, yang akan menyirnakan segala bentuk ketakutan, kekhawatiran dalam hidup ini, yang akan membawa kami melihat hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan. Kuduskan roti dan anggur yang ada. Layakkan kami ya Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengarkan firman Tuhan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahnya telah tercurah sekali untuk selamanya demi menebus dosa saudara dan saya. Demi kasih-Nya kepada saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih-Nya yang sempurna telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Kasih-Nya yang sempurna akan membalut setiap luka saudara dan saya. Akan mengangkat setiap keluh kesah saudara dan saya. Akan melenyapkan segala bentuk ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna itu telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami menikmati keselamatan yang sempurna itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti program ini. Allah menolong dan memberkati kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah dengan kekuatan kuasa-Mu. Yang lemah dikuatkan. Yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Hamba berdoa, yang bangkrut dipulihkan. Yang sedang mengalami pemulihan keluarga dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang sedang merindukan pekerjaan. Mereka yang sedang merindukan jodoh. Kasih dan anugerah-Mu biarlah dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji bagi nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah ini menjadi warning bagi kami, sehingga kami terus bertindak hati-hati dalam hidup ini. Kami terus berjalan di dalam kasih yang sempurna, menjaga kekudusan hidup kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang adalah sumber kekudusan itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Allah. Berkat Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun menaungi menyertai kehidupan saudara dan saya. Minggu ini adalah minggu keberkatan. Minggu ini adalah minggu mujizat. Minggu ini adalah minggu anugerah. Dan terima semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu. Haleluya, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.